Alejandro Garnacho, pemain sayap berusia 20 tahun asal Argentina yang saat ini bermain untuk Manchester United, tengah menjadi sorotan setelah mengalami penurunan waktu bermain di bawah manajer baru, Ruben Amorim. Situasi ini menarik minat dari beberapa klub besar Eropa, termasuk mantan klubnya, Atletico Madrid. Atletico Madrid di bawah asuhan Diego Simeone dikabarkan memantau situasi Garnacho dengan serius. Mereka mempertimbangkan untuk membawa kembali pemain yang pernah menimba ilmu di akademi mereka sebelum pindah ke Manchester United pada Oktober tahun 2020. Laporan terbaru menyebutkan bahwa Atletico siap mengajukan tawaran sekitar 60 juta sterlin untuk mendapatkan jasa Garnacho di Manchester United. Garnacho mengalami penurunan waktu bermain sejak kedatangan Ruben Amorim baru-baru ini, yang menimbulkan spekulasi mengenai masa depannya di klub. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Manchester United mungkin mempertimbangkan untuk melepas Garnacho jika ada tawaran yang sesuai, terutama dalam upaya menyeimbangkan keuangan klub dengan kontrak yang masih berjalan hingga 2028. Nilai pasar Garnacho diperkirakan mencapai 95 juta sterlin. Kvicha Kvaratskhelia, pemain sayap asal Georgia yang saat ini membela Napoli, telah mengajukan permintaan transfer untuk meninggalkan klub segera. Pelatih Napoli, Antonio Conte, mengonfirmasi bahwa Kvaratskhelia telah menyatakan keinginannya untuk hengkang, meskipun klub telah berupaya memperbarui kontraknya. Paris Saint-Germain (PSG) menjadi tujuan yang diinginkan oleh Kvaratskhelia. PSG telah mencapai kesepakatan pribadi dengan pemain berusia 23 tahun tersebut untuk kontrak berdurasi 5 tahun dengan tawaran transfer sekitar 67 juta sterlin. Meskipun klub-klub Premier League seperti Manchester United dan Liverpool menunjukkan minat, Kvaratskhelia lebih memilih pindah ke Prancis. Kvaratskhelia bergabung dengan Napoli pada Juli tahun 2022 dan memainkan peran penting dalam kesuksesan klub, termasuk meraih gelar Serie A pertama mereka dalam 33 tahun. Selama 107 penampilannya, ia mencetak 30 gol dan memberikan 29 assist. Kepergiannya akan menjadi kehilangan signifikan bagi Napoli, yang saat ini memimpin klasemen Serie A. Antonio Conte menyatakan kekecewaannya atas keputusan Kvaratskhelia untuk meninggalkan klub, terutama setelah upaya yang dilakukan untuk menjadikannya bagian integral dari tim. Namun, ia mengakui bahwa sulit mempertahankan pemain yang ingin pergi dan menekankan bahwa keputusan akhir ada pada Kvaratskhelia. Harvey Elliott, gelandang berusia 21 tahun milik Liverpool, saat ini menjadi incaran klub-klub seperti Brighton dan Hove Albion dan Borussia Dortmund. Kedua klub tersebut memantau situasinya setelah Elliott mengalami keterbatasan waktu bermain pasca cedera patah kaki yang dideritanya. Sejak kembali berlatih pada akhir November, Elliott hanya tampil selama 43 menit di Liga Premier dan menjadi pemain cadangan yang tidak digunakan dalam kekalahan Liverpool di Piala Carabao melawan Tottenham Hotspur baru-baru ini. Situasi ini menimbulkan spekulasi mengenai masa depannya di Anfield. Brighton dikabarkan menjadi kandidat utama untuk merekrut Elliott dengan nilai transfer yang diperkirakan antara 35 sterlin hingga 40 juta sterlin. Manajer Liverpool, Arne Slot, menekankan pentingnya memberikan waktu bagi Elliott untuk kembali ke performa terbaiknya setelah cedera panjang. Namun, minat dari klub lain menunjukkan bahwa masa depan Elliott di Liverpool mungkin sedang dipertimbangkan. Sementara itu, Borussia Dortmund juga menunjukkan ketertarikan pada Elliott, mengingat reputasi mereka dalam mengembangkan pemain muda berbakat. Namun, hingga saat ini, belum ada indikasi bahwa Liverpool berniat melepas Elliott dalam waktu dekat. Carney Chukwuemeka, gelandang berusia 21 tahun, yang saat ini bermain untuk Chelsea, dikabarkan menarik minat dari Borussia Dortmund. Menurut laporan terbaru, Dortmund mempertimbangkan untuk merekrut Chukwuemeka pada bursa transfer Januari tahun 2025. Chelsea dan Dortmund dilaporkan
sedang membahas kemungkinan pertukaran pemain yang melibatkan Chukwuemeka dan Jamie Bino Gittens. Pertukaran ini dianggap saling menguntungkan bagi kedua klub, mengingat kebutuhan masing-masing tim untuk memperkuat skuad mereka. Namun, hingga saat ini, belum ada kesepakatan resmi yang tercapai antara kedua klub. Situasi ini akan terus dipantau seiring berjalannya bursa transfer Januari tahun 2025. Chukwuemeka bergabung dengan Chelsea pada Agustus 2022 dari Aston Villa dengan biaya transfer sekitar 20 juta sterlin. Sejak saat itu, ia berjuang untuk mendapatkan waktu bermain reguler di Stamford Bridge. Dengan potensi kepindahan ke Borussia Dortmund, Chukwuemeka berharap mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain dan berkembang di lingkungan baru. Gianni Cardoso, gelandang asal Amerika Serikat yang saat ini bermain untuk Real Betis, menjadi target transfer bagi Tottenham Hotspur pada Agustus tahun 2024 sebagai bagian dari kesepakatan penjualan Giovanni Lo Celso ke Betis. Tottenham memperoleh opsi prioritas untuk merekrut Cardoso di masa depan dengan nilai transfer sekitar 21 juta sterlin. Baru-baru ini muncul laporan bahwa Tottenham berencana mempercepat proses transfer Cardoso ke bursa transfer Januari tahun 2025. Manajer Tottenham, Ange Postecoglou, menyatakan kebutuhan untuk memperkuat skuadnya dan kehadiran Cardoso diharapkan dapat menambah kedalaman lini tengah tim. Namun, Cardoso sendiri menyatakan tidak terburu-buru meninggalkan Real Betis pada Januari. Meskipun ada ketertarikan dari Tottenham, ia menegaskan komitmennya untuk terus bermain dan berkembang bersama Betis. Selain Tottenham, klub lain seperti AC Milan juga dikabarkan memantau perkembangan pemain berusia 23 tahun ini dengan nilai pasar sekitar 25 juta euro. Cardoso menjadi salah satu prospek menarik di bursa transfer mendatang. Napoli mempertimbangkan Džigrova sebagai pengganti potensial untuk Hirving Lozano yang kemungkinan akan meninggalkan klub. Menurut Sergio Messi, perantara transfer, telah ada kontak antara Napoli dan perwakilan Džigrova. Messi menyatakan bahwa Džigrova memiliki dua opsi utama, bergabung dengan Barcelona atau Napoli, dengan preferensi bermain reguler di Napoli. Nilai pasar Džigrova diperkirakan sekitar 25 juta euro. Selain Napoli, klub seperti AC Milan dan Arsenal juga dikabarkan tertarik pada Džigrova. Džigrova telah menyatakan keinginannya untuk meninggalkan Lille dan mencari tantangan baru, dengan preferensi untuk mendapatkan waktu bermain yang konsisten. Jude Bellingham, gelandang muda berusia 19 tahun yang saat ini bermain untuk Sunderland, sedang menarik perhatian beberapa klub besar, termasuk Arsenal dan Crystal Palace di Premier League. Namun, laporan terbaru menunjukkan bahwa Sunderland tidak berniat melepas Bellingham pada bursa transfer ini karena ia dianggap sebagai bagian penting dalam upaya promosi mereka ke Premier League. Crystal Palace dikabarkan sedang mempersiapkan tawaran untuk Bellingham yang memiliki nilai transfer sekitar 20 juta sterlin. Klub ini dikenal sering merekrut talenta muda berbakat dari divisi Championship. Arsenal juga memantau situasi, meskipun langkah konkret dari kedua klub belum terlihat. Ipswich Town tengah berupaya memperkuat lini serang mereka dengan mengincar Igor Jesus, penyerang asal Brasil yang saat ini bermain untuk Botafogo. Menurut laporan, Ipswich bersaing dengan klub Premier League lainnya, seperti Fulham dan Brentford, untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 23 tahun ini. Igor Jesus telah menunjukkan performa impresif bersama Botafogo, mencetak 56 gol dalam 168 penampilan sepanjang kariernya, termasuk 8 gol musim ini yang membantu klubnya meraih gelar juara Brasil untuk pertama kalinya. Ipswich, yang saat ini berada di zona degradasi Premier League, berharap kehadiran Igor Jesus dapat meningkatkan peluang mereka untuk bertahan di liga. Meskipun striker utama mereka, Laim Delap, telah mencetak 8 gol musim ini, tambahan kekuatan di lini depan dianggap krusial. Nilai transfer Igor Jesus diperkirakan mencapai 21 juta sterlin. Selain itu, West Ham United juga menunjukkan minat terhadap Igor.
Jesus dan telah melakukan kontak dengan Botafogo terkait kemungkinan transfer. Namun, keputusan akhir mengenai masa depan sang pemain kemungkinan baru akan diambil setelah musim kompetisi di Brasil berakhir. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya teman-temanku.